Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ma ba'du. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang hadis kebersihan atau hadis tentang kebersihan, yang mana tujuan dasar kita yaitu meyakini kebersihan memang sebahagian daripada iman, terbiasa berperilaku. Yang kedua itu terbiasa berperilaku bersih dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana implementasi hadis tersebut. Kemudian memahami arti dan isi kandungan hadis tentang kebersihan secara sederhana, yang mana hadis tersebut riwayat daripada Imam Muslim dan dari Abu Malik Al-Asy'ari. Kemudian melafalkan, bisa menyebutkan hadis tersebut atau bisa mengingat hadis tersebut. Nah, jadi ringkas saja, menjaga kebersihan adalah kewajiban. Jadi kebersihan tadi meliputi berbagai macam hal, mulai dari badan, pakaian, lingkungan. Kemudian Islam juga menekankan perilaku bersih, kesucian sebagian daripada iman. Nabi Muhammad SAW bersabda demikian, mari teladani Nabi Muhammad SAW dalam menjaga kesucian dan kebersihan. Di hadis tadi berbunyi at-tahuru syatrul iman, kesucian itu sebagian daripada iman. Nah, jadi kesucian daripada iman. Nabi Muhammad sidin adalah sebagai teladan kebaikan, hidup bersih adalah perilaku beliau terpuji. Namun beliau dan beliau pun menyabdakan tentang kebersihan. Jadi sidin tadi menyabdakan tentang kebersihan. Jadi Nabi Muhammad pun juga mensabdakan dalam hadis lain, al-islamu nazifun fatanazzafu fa innahu la yadkhulul jannata illa nazifun. Riwayat Imam Tabrani. Artinya Islam itu bersih, kata beliau. Al-islamu nazifun fatanazzafu, maka hendaklah kalian membersihkan diri kalian. Fa innahu, maka sesungguhnya la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, karena sesungguhnya tidak akan masuk surga seseorang tadi kecuali illa nazifun, kecuali seseorang tadi dalam keadaan bersih. Nah, di isi kandungan hadis tersebut, di hadis pertama menjelaskan bahwa kesucian sebagian daripada iman. Allah itu suci dan mencintai kesucian. Itu bersuci adalah syarat beribadah, itu bukti pentingnya menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan harus dibiasakan, baik kebersihan lahir maupun batin. Apa yang harus dijaga dengan kebersihannya? Badan, pakaian, lingkungan. Kemudian menjaga kebersihan merupakan bentuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga hati harus dijaga agar tidak dikotori perbuatan-perbuatan yang buruk. Allah menyukai orang yang bersih, baik bersih lahir maupun batin. Yaitu bersih lahir meliputi badan dan pakaian. Selain itu lingkungan juga harus bersih. Jangan sampai lingkungan menjadi kumuh. Bersih selalu agar nyaman, lingkungan bersih terhindar dari penyakit. Nah, jadi begitu hadisnya. Kemudian macam-macam perilaku hidup bersih bisa. Contoh daripada nomor 1 yaitu kebersihan badan, kedua kebersihan pakaian, ketiga kebersihan tempat tinggal dan lingkungan, kemudian kebersihan tempat ibadah, dan kebersihan hati. Jadi ada beberapa bahagian daripada pola kebersihan yang disebutkan di dalam pembahasan kali ini. Jadi badan harus dijaga kebersihannya, caranya dengan mandi. Nah, mandilah sehari 2 kali, gunakan sabun saat mandi agar debu dan kotoran. Nah, apalagi di masa virus yang mewabah di daerah kita ini, di negara kita ini, di dunia pada umumnya. Nah, kita harus mandi 2 kali sehari dan menggunakan sabun agar debu, kotoran atau virus, bakteri-bakteri hilang. Rambut kotor juga dikeramas. Jadi menggunakan sampo, jagalah kebersihan mulut, gosoklah gigi dengan pasta gigi atau odol. Jadi kuku juga termasuk bagian dari badan. Kuku harus bersih. Potong kuku secara teratur, jangan biarkan kuku yang panjang menjadi sarang kuman. Nah, setelah buang air lakukan istinja, yaitu bersihkan
dubur lawan kubul, yaitu tempat pembuangan kotoran di belakang dan tempat pembuangan kotoran yang berupa air di depan, yaitu dengan air. Jadi siram dengan air sampai bersih. Setelah selesai cuci tangan dengan sabun. Itu berperilaku hidup bersih. Nah, khususnya tidak khusus lagi, seharusnya dilakukan dan diamalkan sehari-hari. Ini khususnya di saat pandemi, masa pandemi ini, di masa virus yang menyebar ini. Kemudian yang kedua tadi bersih pakaian. Nah, ini juga bermanfaat di sini. Karena terbukti adalah sebagian kebersihan itu adalah hal yang penting bagi kita, karena sebagian daripada iman, suci sebagian daripada iman. Kebersihan pakaian sebagai menutup aurat, pakaian juga melindungi badan. Pakaian bersih, nyaman di badan, pakaian kotor membuat gatal, pakaian kotor bisa menimbulkan penyakit, pakaian kotor harusnya segera dicuci. Nah, setelah kering, lipat dengan rapi, pakaian tadi simpan baju di dalam lemari, simpan baju bersih tadi di dalam lemari. Pakaian harus bersih, suci agar sah dipakai untuk beribadah. Pakailah pakaian yang sederhana. Nah, jangan berlebihan saat berpakaian. Kemudian yang ketiga, kebersihan tempat tinggal dan lingkungan. Nah, kebersihan tempat tinggal dan lingkungan, sehari-hari kita tinggal di rumah tinggal harus bersih. Jagalah kebersihan rumah, lantai harus disapu dan dipel. Nah, kalau di masa ini harus disemprot dengan disinfektan bagi yang tempat-tempat memang sudah zona merah daripada virus tersebut. Bersihkan setiap sudut ruangan, sediakan tempat sampah pada ruangan tersebut. Jadi jangan biarkan sampah berserakan, buanglah sampah pada tempatnya. Bersihkan saluran-saluran air agar tidak menjadi sarang nyamuk. Nah, khusus ini selain daripada kita menghindari bahaya daripada virus corona di masa musim hujan, kebiasaan ini adalah penyakit malaria, penyakit demam berdarah. Karena tidak hanya virus corona yang kita waspadai, semua penyakit pun harus kita waspadai, tapi jangan ditakuti berlebihan. Karena semuanya jika kita sudah berusaha, serahkan, setidaknya untuk selanjutnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta, lagi Maha bisa menentukan. Selain rumah, lingkungan harus bersih. Lingkungan berpengaruh bagi kesehatan. Lingkungan bersih badan juga sehat. Lingkungan bersih, badan juga sehat. Jika kebersihan lingkungan, lakukan kerja bakti setiap hari Minggu. Nah, berarti setiap seminggu sekali maksudnya. Kemudian bersihkan selokan di depan rumah supaya tidak menjadi sarang nyamuk. Lingkungan bersih menyehatkan pikiran juga menjadi lebih segar. Kemudian yang keempat, kebersihan tempat ibadah kebutuhan setiap manusia. Nah, saat beribadah dalam keadaan suci, sebelum beribadah bersuci dahulu. Tempat ibadah juga harus bersih. Tempat ibadah kita masjid atau musola, masjid dan musola harus bersih. Tempat ibadah kita akan menjadi suci dari kotoran. Kemudian ibadah akan menjadi khusyuk, tenang. Orang yang khusyuk jadi banyak memperoleh dari pahala. Memang salah satu syarat hati bagi orang yang mengerjakan sholat atau beribadah adalah khusyuk, yaitu tenang, tidak tergesa-gesa, tidak merasa terganggu dengan lingkungan sekitar, dengan hal ehwal sekitar. Kemudian yang kelima itu kebersihan hati. Kebersihan hati itu lahir batin harus dijaga. Kebersihan hati termasuk kebersihan batin. Kebersihan batin harus dijaga, kebersihan hati dan iri dengki. Biasakan berprasangka baik agar hati menjadi bersih. Ingatlah Allah dalam hatimu. Jadi mengingat Allah dalam hati menjadi tenang, mengingat Allah menjadikan tentram. Nah, jadi itu tadi, jagalah kebersihan dan kenyamanan fasilitas umum dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mungkin sampai di sini dulu, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Ulun minta maaf, minta ampun, minta halal dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.